Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah dengan bisikin sahamnya. Hari ini kita akan belajar screening saham menggunakan RTI Bisnis. Buat teman-teman yang belum tahu caranya screening saham dan analisa saham hanya menggunakan RTI Bisnis, simak aja videonya sampai akhir dan jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube-nya SSB supaya berkembang dan saya semakin bersemangat untuk memberikan info-info terbaik dan terkini untuk teman-teman dan warga SSB semuanya. Oke, teman-teman sudah langsung melihat di sini adalah tampilan dari aplikasi RTI Bisnis. Apa sih fungsinya RTI Bisnis? Ya, teman-teman bisa menggunakan RTI Bisnis sebagai informasi dari market, dari setiap sahamnya, ya dari market global juga ada. Dan di sini juga kalau teman-teman punya, di sini teman-teman bisa membuat ya virtual online trading ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya akun RDN dan mau coba buat akun virtualnya juga bisa di sini gratis ya. Biasanya ada modalnya, dikasih modal awal 100 juta dengan market yang real time. Sama seperti market yang berjalan setiap harinya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, tapi teman-teman jangan lupa nanti di akhir Maret ya, di awal April akan kembali lagi ya ARB simetris ya, ARA dan ARB-nya simetris. Jadi untuk saham-saham yang di bawah 200 ARA-nya 35%, ARB-nya 35%. Dan untuk saham-saham yang di atasnya ARA-nya 25%, ARB-nya 25%. Jadi market akan semakin menarik banget teman-teman ya. Akan semakin menarik dan teman-teman akan merasakan yang baru masuk di awal pandemi, hati-hati jika tidak menggunakan stop loss karena bisa langsung minus 25% dalam waktu sehari. Hati-hati. Oke, langsung aja kita belajar cara screening ya. Tadi sudah saya open dengan virtual online trading. Nah, di sini ada pertama ya info market. Yang kedua, di info market ini teman-teman bisa melihat info market secara real time dari IHSG, pergerakan IHSG-nya yang seperti kemarin di hari Jumat sempat hijau lalu di bawah merah ya, sampai closing di minus 0,64% atau di harga 6.813,636. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat ya, indeks diary-nya ya sebulan terakhir ya, 1 bulan terakhir. Jadi kalau di sini dilihat di bulan Februari hijaunya di hari apa aja dan di bulan Maret hijaunya di hari apa aja. Kemarin sudah hijau di hari Rabu dan hari Kamis dan hari Jumat. Di bulan Maret merah. Memang biasanya hari Jumat merah. Tapi kalau kita lihat di bulan Februari lebih banyak hijaunya dibandingkan merahnya. Nah, di sini juga bisa dilihat 12 hari terakhir naik berapa persen dan 11 hari terakhir turun berapa persen. Lalu 30 day kumulatifnya berapa persen. Nah, di sini bisa terlihat juga di low high range ini biasanya digunakan untuk melihat support dan resistnya berapa sih dari IHSG. Nah, misalkan kalau teman-teman lihat dalam waktu 1 hari berarti supportnya di 6804 dan resistnya itu ada di 6884. Lalu dilihat lagi di weekly-nya. Weekly-nya supportnya sama di 6804 dan high-nya resistnya di 6890 untuk weekly-nya. Untuk 1 bulan, teman-teman bisa lihat di sini 1 bulan terakhir supportnya itu 6781 dan resistnya itu di 6961 tertingginya ya. Nah, kalau kita lihat di 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir dan year to date, supportnya ada di 6557 sama, berarti ini adalah harga terendahnya atau bisa kita katakan supportnya kalau melihat dari data ini, dengan resisten di 6 bulan terakhir itu ada di 7377. Nah, tetapi sebelum menuju 7377 harus melewati 6961 dulu, harus melewati 7053 dulu, baru ke resisten berikutnya IHSG di 7377. Nah, begitu cara bacanya ya. Nanti teman-teman juga bisa membaca informasi ini ada di setiap saham, nanti kita coba akan buka. Nah, di sini ada investor chart ya. Ini ada all market, ada RG market. Nah, all market ini
total dari regular market dan nego dan tunai ya, tunai market. Ada yang kemarin ada yang bertanya nego itu apa sih? Nego itu adalah pasar di mana ada kedua belah pihak yang memutuskan untuk membeli di suatu harga. Jadi harganya kalau dinego bisa lebih mahal belinya atau bisa lebih murah tergantung dari perjanjian antara kedua anggota market atau pembelinya ya langsung ya. Dari emiten dan si pembelinya. Seperti itu biasanya. Oke, di sini di regular market aja bisa terlihat kalau di regular market aja asing sell 686 88 M ya. Nah, secara total market di 605 M. Nah, ketika teman-teman melihat untuk mencari info IHSG di buy atau di sell asing di mana sih? Di RTI Bisnis tempatnya. Ada teman-teman bisa langsung analisa di sini. Ya, cek di sini ya. Di sini foreign buy-nya berapa persen, domestiknya berapa persen. Nah, teman-teman sudah bisa lihat semuanya detail di sini dan secara simple dengan tampilan yang menarik dan mudah untuk dimengerti tentunya. Nah, yang kedua ada indices. Kita baca indices aja ya. Kita kan orang Indonesia ya. Index future di sini teman-teman bisa melihat Dow Jones Index Future. Nah, kalau katanya kalau Dow Jones-nya hijau, market yang bawah-bawahnya seperti Asia ya regional, lalu IHSG biasanya akan ikut hijau. Nah, terus kalau dolar indeksnya merah ini bagus biasanya untuk market akan hijau. Biasanya seperti itu yang terjadi. Nah, makanya di saat kemarin ya DJIF-nya hijau, Asia ikutan hijau kecuali Singapura dan Indonesia tentunya kemarin karena minus 0,64%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat korelasinya ini dan data ini real time ya, real time. Jadi kalau Amerika bukanya biasa jam 9 sampai jam 10 rata-rata, Eropa biasanya sore udah buka menjelang akhir sesi 2 di sini. Nah, nanti kita bisa lihat juga. Nah, tapi biasanya DJI Future ini 24 jam bergeraknya kecuali Sabtu dan Minggu libur ya. Sabtu dan Minggu tentunya sama libur juga. Nah, teman-teman jadi bisa melihat nih biasanya kalau ini udah naik ya IHSG merah bisa jadi saham-saham yang lain atau indeks-indeks yang lain ikutan hijau kalau ini naik. Nah, kalau ini merah biasanya ikutan merah juga biasanya seperti itu yang umum terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika DJIF-nya merah dia hijau dan tidak menutup kemungkinan ketika DJIF-nya hijau dia merah. Nah, seperti ini ya, tidak menutup kemungkinan karena tergantung dari kondisi market di masing-masing negara ya. Seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa membuat watchlist ya, watchlist saham tergantung dari apa aja yang teman-teman butuhkan atau apa aja saham-saham yang teman-teman biasa beli atau jual ya, yang biasa menghasilkan untung. Biasanya teman-teman yang udah hafal polanya, misalkan ini ada GGRM, Telkom, SMGR, ABA, Saratoga, SMBR, UNTR, ASI, HMSP, BBC, AKLBF, dan Unilever. Nah, ini watchlist yang teman-teman bisa buat. Nah, kalau ini watchlistnya udah langsung dari RTI Bisnisnya, biasanya di awal udah langsung ada my watchlist seperti itu. Nah, kalau enggak teman-teman bisa buat sendiri watchlistnya di sini, tinggal di klik tambah ini create new watchlist. Terus nanti tinggal add simbol dari watchlist yang teman-teman pengen buat. Misalkan, nah biasanya sudah ada kalau sudah disediakan juga di RTI Bisnis ada consumer, construction, property, resources. Nah, ini yang biasanya finance, biasanya ada juga finance ya. Yang biasanya sudah ada. Nah, construction misalkan JSMR masuknya ke sektor itu, INTP, Adikarya, PTPP, SMGR, Wika, UNTR, dan WSKT biasanya masuk ke sektor construction. Nah, di sini teman-teman bisa nanti buat watchlist sesuai dengan saham-saham yang teman-teman hafal polanya, teman-teman tahu, atau saham-saham yang aman aja yang teman-teman pengen buat watchlistnya, tidak main saham yang gorengan-gorengan ya. Ini teman-teman bisa pilih. Misalkan di sini saya ada buat Saratoga Group, apa aja sih yang termasuk Saratoga Group? Nah, yang saham-sahamnya ada diinvest oleh grup Saratoga tentunya ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa misalkan
Kalau ini waktu itu ya udah lama. Nah, top 10 market cap misalkan dari saham-saham dengan market cap terbesar ya 10. Tapi di sini udah saya tambahin ya udah lebih dari 10. Misalkan ini ada Goto, Telkom, MTEK, DCI, BBRI, TPIA, ASI, BMRI, BBC, Unilever, dan Arto. Nah, kenapa sih saya buat seperti ini? Karena biasanya market itu bergerak tergantung dari top 10 market cap-nya. Kalau misalkan top 10 market cap semua hijau, ya biasanya IHSG akan hijau dan semua merah. Maka dari itu IHSG bisa jadi merah juga. Karena tergantung dari pergerakan akumulasi top 10 market cap yang mendominasi market cap secara keseluruhan IHSG, terutama misalkan BBCA atau BBRI. Ini yang paling besar. Atau ada Bayan sekarang juga cukup besar market cap-nya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini Bayan market cap-nya cukup besar juga. Nah ya di sini dia market cap-nya 631 tenak. Makanya ketika si Bayan ini turun atau naik, ini bisa mempengaruhi keadaan IHSG juga. Nah di sini udah saya masukin belum ya Bayannya? Belum saya masukin. Mungkin nanti caranya langsung add simbol aja teman-teman. Cari Bayan Resources, masukin sini. Nah ini jadi Bayan masuk nih. Bayan masuk ke top 10 market cap. Nah tapi kayak jadi lebih dari top 10 ya. Karena saya Bayan, saya masukin lagi ke dalam sini. Nah seperti itu. Nah, terus gimana cara screeningnya? Nah, cara screeningnya teman-teman bisa gunakan Movers. Nah, di Movers ini biasanya untuk cari saham-saham rame, saham-saham top gainer, top loser ya. Rame secara volume, rame secara turnover, rame secara frekuensi ya. Ini sudah bisa dilihat saat real time market ya, kelima poin ini ya. Tapi kalau net foreign buy dan net foreign sell baru bisa dilihat nanti setelah market selesai ya. Karena itu aturannya sudah terjadi. Seperti itu. Nah, nanti di top loser teman-teman tidak akan melihat saham-saham yang minus 6% sampai 7% lagi karena batasnya akan dilepas menjadi simetris. Nah, nanti akan lebih beragam lagi dan akan lebih menarik lagi ya. Bisa jadi ada yang minus 25%, ada yang minus 35% ya, ada yang minus 30%, kita nggak tahu nanti ya. Nah, ini akan menjadi menarik sekali untuk market di awal April nanti ketika ARB simetris diberlakukan kembali dan sesuai dengan market normal sebelum pandemi kemarin. Nah, di sini kalau teman-teman mau screening, nah di sini caranya ya screeningnya. Di sini. Nah, kalau teman-teman mau scalping ya cari yang top gainers. Biasanya orang-orang semua banyak yang pakai RTI dan cek top gainersnya apa. Misalkan kemarin MKTR naik ya. Ini masuk ke dalam top gainers. Ternyata dia naik sampai hampir arah ya. Ini. Lalu ada TRIS, ada Petis, ada BDKR, ada Zata, ada CHIP, ada MTMH. Nanti teman-teman bisa nih di real time market di jam 9.00 biasanya yang ramai itu adalah saham-saham yang menjadi top gainer ya, yang diincar oleh market, atau saham-saham yang memiliki frekuensinya paling ramai dan hijau tentunya ya, biasanya yang akan dipilih oleh market. Nah ini kalau untuk scalping ya, scalping teman-teman bisa pilih yang dari sini. Nah lalu teman-teman bisa juga ya memilih mencari saham-saham yang sudah turun dalam nih selama year to date. Misalkan udah pilihnya year to date, turun paling dalam apa? Karya, BSBK, ISAP, IPP. Nah, tapi teman-teman harus tahu juga saham-saham yang bagus untuk dibeli dan saham-saham yang kurang oke ya. Atau saham-saham yang pergerakan yang aman dan yang kurang aman. Jadi ketika teman-teman mencari top loser dari year to date, hati-hati juga kalau untuk saham-saham yang sudah 50. Karena kalau udah 50 nanti terkunci, duitnya nyangkut ya. Tidak bisa jual ya. Kalaupun beli lagi nggak tahu kapan naiknya, seperti itu. Nah yang 50-50 ya, yang kurang oke, hati-hati. Nah misalkan teman-teman mau cari yang sudah turun ya, saham LQ45 atau saham-saham yang teman-teman paham, misalkan oh ini udah turun nih year to date-nya dalam nih udah 30%, harusnya ada potensi mantul lagi. Nah cuma nanti
setelah dari sini teman-teman bisa melihat lagi analisa secara lebih mendetail lagi dari chartnya seperti apa ya, dari fundamentalnya oke apa enggak. Misalkan Bank Jago, dulu Bank Jago katanya kan pas mau jadi bank digital nih naik nih dia dari tahun 2021 dia naik sampai hampir 20.000 ya. Nah kalau kita lihat di sini ini datanya ada di analitik ya, yang tadi ya di analitik. Nah, di tertingginya, tertinggi selama 5 tahun terakhir itu 19.500 harga tertingginya. Nah, harga saat ini harganya di 2750. Supportnya di berapa? 1 week 1M, 3M, 6M, year to date 1 tahun terakhir punya support di 2430. Nah, hati-hati ketika support ini jebol, akan ke support mana lagi? Ternyata support berikutnya ya terendahnya ada di 894 3 tahun terakhir dan ada lagi di 604. Mungkin nggak terjadi penurunan sampai ke titik sana? Mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin di market. Bahkan saham-saham yang sudah belasan dan puluhan ribu pun, misalkan contoh di sini ada Sliss ya. Sliss waktu itu harga tertingginya di 14.450. Kita lihat lagi di analitik 14.475 loh harga tertingginya, tapi sekarang harganya sudah di 177. 1 tahun terakhir dia punya support di 136 terendah ya. Sekarang sudah di 177. Lihat teman-teman penurunannya 3 tahun terakhir sudah hampir 95%. Wah, abis ini ludes teman-teman kalau teman-teman masuk di saham-saham yang seperti ini. Nah, di sini ya teman-teman cari saham-saham yang kira-kira masuk LQ45. Arto lah, Arto ini udah bisa masuk LQ45. Tapi harus dicek juga ya pergerakannya seperti apa. Ya secara mungkin teman-teman melihat fundamentalnya dulu. Fundamental secara kuarternya, ternyata net profitnya turun terus. Berarti nggak oke misalkan. Nah, tapi kalau dilihat dari sini dari tahun 2021 ke 2022 turun, berarti nggak menarik. Misalkan IPS-nya turun. Nah, misalkan dari market cap yang dulunya sekarang sisa 38T, dulu itu 100 T-an ya. Market cap-nya 38T ya. Sekarang karena harganya turun terus. Ya, rumus market cap teman-teman tahu apa? Jumlah share dikali harga. Nah, nanti muncullah ya market cap. Seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini lihat ya profitnya bagus apa enggak. Nah, secara harga ini bagus apa enggak pernya mahal ya 704 kali. Wow. Mahal sekali. Kalau secara fundamental ya PBV-nya juga sudah 4,6 kali harga bukunya. ROE-nya cuma 0,6, 0,3. Kalau untuk invest sih nggak oke ya. Nah, kalau ke debt equity ratio harusnya saham perbankan itu yang bagus debt equity rasionya tinggi. Karena kenapa? Biasanya untuk melihat ya berapa banyak simpanan uang masyarakat di sini melalui debt equity ratio masuknya seperti itu ya. Teman-teman misalkan contoh BBRI ya. BBRI debt equity ratio 521%. Nah, tadi Arto berapa? Cuma 90%. Berarti kurang oke ya. Nah, nanti teman-teman analisa lagi ya tapi ya sendiri ya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ada Arto, misalkan ada ADMR. ADMR nih, kalau kita lihat analitiknya support resistnya di berapa? Supportnya ada di 1270 selama year to date 1 tahun terakhir dia punya support di 1090. Ya tertinggi di 3140. Tapi teman-teman bisa analisa lagi ya melalui chart ya kalau melihat support terdekat. Nah, tapi ini lebih ke support besarnya, low high range-nya ya. Makanya saya pilih dari sini aja. Ini lebih gampang cara simpelnya. Atau teman-teman mau lihat juga di sini bisa weekly-nya supportnya di berapa. Ya sekarang udah jebol support kalau weekly-nya. 1 bulannya lagi downtrend ya. Ini polanya udah downtrend. Teman-teman bisa lihat sendiri. 3 bulan, 6 bulan, year to date. Nah, ini udah 3 tahun. Nah, 3 tahun dia udah naik dan polanya udah menuju downtrend karena ini strukturnya udah di
jebol supportnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa pilih, oh ini ada Adaro top loser year to date, Adaro juga masuk. Nanti teman-teman bisa lihat ya di analitiknya, oh dia 12 hari terakhir udah naik 21%, 9 hari terakhir turun ya minus 18%. Satu hari dia udah naik 1%, satu minggu terakhir udah naik 4,5%, satu bulan terakhir udah naik 9,4%. Dengan low high range-nya teman-teman bisa lihat di sini kalau satu hari terakhir dia punya support di 3020, makanya kemarin turun berarti di 3020 lagi. Nah, kalau satu minggu terakhir dia punya support di 2890 dengan resistennya berarti di 3130. Kalau 3130 jebol bisa ke 3990 seperti itu. Nah, support terdekatnya berapa di setelah 2890. Kalau 2890-nya jebol, support selanjutnya ada di 2710. Ini jebol ada lagi di 2180 ya, dengan resistennya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat pergerakan asing di saham Adaro. Biasa kalau Adaro ini yang banyak yang punya asing nih biasanya. Tapi nanti teman-teman analisa lagi ya untuk melihat porsinya lebih banyak asing atau lebih banyak. Nah, dan di sini nih kelihatan ya. Domestik atau asing ya. Di sini asing juga lumayan, ada 32%, domestiknya 67% porsinya ya. Nah, di sini asing udah jualan terus nih 3 bulan terakhir udah 611 M. Satu hari terakhir kemarin jualan juga. Ini satu minggu terakhir udah jualan juga. Seperti itu ya. Jadi dari top loser teman-teman bisa screening nih saham-saham yang udah low banget di tahun ini ya. Tentunya saham-saham yang bagus ya. Misalkan BTPS juga, saham ini kan saham bagus juga ya. Kenapa sih kita bisa katakan saham bagus ya? Saham yang kinerjanya naik terus. Ya, misalkan ini kan naik terus nih ya dari 2020. Bahkan BTPS di 2022 kinerjanya udah lebih naik dari 2019, udah 231 IPS-nya. Dengan market cap yang cuma 17T, dia net profitnya bisa 1,7T ya. Ini udah berapa persen dari market cap-nya? Ini udah bagus. Biasanya seperti itu. Nah, itu teman-teman pilih. Ada Indi, ada Unilever, ada MNCN, ya, Pegas, INKP, Saratoga, Tower, MTEK, ya, Mika. Ini saham-saham yang bagus semua ya. Yang secara market cap dia sudah masuk ke indeksnya LQ45 atau IDX 80 pilihnya. Atau Kompas 100, Indofood, Cepin, ya. BBNI, teman-teman bisa pilih BBRI nih masuk ke top loser juga. Inco ya. Teman-teman bisa pilih di sana ya analisanya. Nah, seperti itu cara screening di RTI. Nah, teman-teman juga bisa dapat chart di sini ya. Chartnya ada juga. Nah, ini untuk melihat currency ya, pergerakannya juga ada, harga emas juga ada, silver ya. Silver, emas, platinum. Nah, biasanya nih harga emas nih naik nih. Apa nih saham kalau harga emas naik? MDKA biasanya. MDKA gimana? Tinggal dicari aja di sini. Dilihat, oh MDKA kemarin turun. Dilihat aja supportnya berapa. MDKA supportnya 4.400, terdekat lagi 4.300 seminggu terakhir ya, di range-nya 4.260, 4.300. Nah, kalau besok turun lagi berarti kalau dekat support jadi menarik ya, seperti itu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat news terupdate ya di RTI Bisnis. Lalu ada kalendernya juga. Di sini kalender teman-teman bisa gunakan juga. Nah, di sini ada yang mau bagi dividen siapa aja. Nih di tanggal kumdate tanggal 6 bulan 3 Mega 241, Amor, BBRI udah lewat. Ya terdekat ini ya. Ini yang udah, ini Reksadana X. Biasanya ada yang ada depannya X ini Reksadana. Nih Mega berarti terdekat ada Mega. Nah, terus ada yang mau IPO juga. IPO siapa? Ada Haj, ada GTRA, nih offering Star, offering Air, allotment listingnya tanggal berapa? Di sini ada NSSS, Cuan listing tanggal 8, terus Sage tanggal 8, Tron tanggal 8 ya. Nanti teman-teman yang PTMB, PTMP ya listing tanggal 6 besok berarti ya, hari Senin ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat semua nih saham-saham yang mau IPO
Nah, nanti mungkin teman-teman, nah saham-saham yang ada notasi khususnya juga teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ada aku, Adi, Andi dan kawan-kawan ya. Teman-teman lihat aja semuanya ya. Nah, yang notasi-notasi ini kalau bisa jangan ditradingkan atau investasi. Ya kalau bisa seperti itu. Kalau teman-teman tidak tahu, ya kalau udah ada monitoring dari bursa, udahlah nggak usah dibeli menurut saya seperti itu. Karena nanti khawatir bisa delisting. Kalau delisting ya uang jadi angus ya seperti itu ya. Oke, segitu saja ya, ini penerapan dari aplikasi RTI-nya. Teman-teman bisa di sini analisa detail menggunakan aplikasi RTI, aplikasi yang digunakan semua trader harusnya seperti itu ya, karena ini dari zaman dulu banget sampai zaman sekarang ini aplikasi yang cukup enteng dan sangat bermanfaat menurut saya. Karena saya awal pun dulu belajar ya, coba virtual ya. Kalau untuk pengen benerin psikologis lagi pakai virtual online lagi, di sini tinggal klik aja, nanti teman-teman bisa buat ya akunnya ya. Kalau nggak punya akun tinggal register, nanti langsung teman-teman real market ya, real time, teman-teman bisa belajar juga langsung beli jual segala macam di situ ya. Nah, buat yang belum punya modal udah belajarnya di situ aja, pakai itu dulu. Nanti pas udah punya modal baru teman-teman beli saham dengan duit beneran ya. Seperti itu. Oke, sekian tips dari podcast Bisikin Saham hari ini. Semoga bisa bermanfaat pengaplikasian dari RTI Bisnis. Nah, supaya nggak pada bingung-bingung lagi nih buat analisa, buat screening ya. Nggak usah ribet-ribet, pakai ini aja. Ini adalah aplikasi yang sejuta umat dan biasa digunakan, paling mudah, paling enteng biasanya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa follow, like, and subscribe ya. Yang mau join SSB Pertamax juga jangan lupa nanti klik link yang di deskripsi. Kalau mau join Telegram SSB juga langsung klik link deskripsi. Thank you.